Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, sang terang dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, di malam Natal yang sangat berbeda dari biasanya ini, kami masih bisa mengikuti dan merayakannya bersama walaupun dari jarak yang berjauhan, dari rumah kami masing-masing atau dari tempat yang mungkin tidak biasa bagi kami. Tetapi kami ingin benar-benar memastikan bahwa yang menjadi pusat perhatian kami adalah firman Tuhan, adalah Yesus Kristus sebagai pusat, sebagai sentral, bukan hanya dalam ibadah ini, tetapi juga dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan ini, sungguh-sungguh kami sambut dengan sukacita. Sehingga malam Natal ini, walaupun berbeda dan tidak biasa, tetap menorehkan kesan yang mendalam bagi tiap-tiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya pada saat ini. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia dan rindu mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, mari kita berdiri, kita menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kita senantiasa memiliki semangat dan pengharapan yang tidak pernah putus di tengah situasi dan kondisi saat ini, karena kita ada di malam Natal, Ibu Saudara. Malam yang biasanya kita sambut dengan istimewa, kita sambut dengan sukacita. Kalau saya mengingat pengalaman ketika saya masih bersama-sama dengan orang tua saya di daerah Pondok Gede di Jakarta, itu biasanya malam Natal tidak selalu kami isi dengan bersama-sama pergi ke gereja. Dan biasanya karena di daerah situ ada beberapa gereja, di perjalanan menuju ke gereja GKI Raya Hankam, tempat asal saya dulu, sehingga pasti akan ada suasana yang berbeda juga, yaitu biasa terjadi macet total di daerah tempat tinggal saya menuju ke gereja, karena ada banyak sekali orang yang sama-sama keluar dengan kendaraannya untuk menuju ke gereja. Itu misalnya suasana yang saya ingat, yang tidak terjadi di malam-malam yang lainnya, di hari-hari yang lainnya, hanya terjadi di malam Natal, dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang istimewa juga. Lalu kita mungkin biasa juga seperti itu. Di tahun-tahun sebelumnya, malam Natal kita pasti akan bersama-sama kumpul di gereja. Apalagi kalau misalnya ada yang keluarganya, ada yang tinggal di luar kota, studi atau bekerja, biasanya sebelum Natal itu sudah mulai datang kumpul di rumah, lalu kemudian 24 malam akan sama-sama berangkat ke gereja dengan perasaan yang penuh sukacita. Tetapi
tahun ini semuanya sangat berbeda, Ibu Saudara. Kita harus tetap tinggal di rumah kita. Kita harus menyambut malam Natal dengan menyalakan gadget kita atau mungkin di layar laptop atau komputer atau bahkan di TV untuk bisa mengikutinya bersama-sama. Saya percaya masih sangat besar kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk datang ke gereja. Karena memang ya itulah Natal yang kita kenal, yang selalu kita isi dengan menghayati, berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan kenyataan Kristus yang lahir itu bersama-sama dengan saudara seiman kita ya di gereja. Tapi mari kita mau sama-sama memaknai bahwa kalau malam Natal adalah satu malam yang istimewa, kita percaya juga malam ini istimewa. Istimewanya setidaknya karena cara kita ibadahnya berbeda. Karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, maka kita bisa menyebut malam Natal ini juga istimewa. Karena yang membuat malam Natal istimewa sebenarnya bukanlah di mana kita merayakannya, atau dengan siapa kita merayakannya. Yang membuat malam Natal istimewa adalah apakah Kristus tetap menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Karena kalau misalnya kita kumpul di gereja, lalu kemudian kita menaikkan puji-pujian yang maha agung dan maha indah, tapi kalau Kristusnya tidak menjadi pusat dari semua itu, maka sia-sia saja apa yang kita lakukan di dalam perayaan Natal atau malam Natal yang biasa kita jalani. Ibu Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Kita memaknai bahwa Sang Juru Selamat telah lahir, telah hadir di dalam hati, di dalam hidup kita. Kita juga memaknai bahwa inilah yang menjadi alasan untuk hidup kita bisa berjalan dengan baik, yaitu karena kita memiliki Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Tapi masalahnya kalau dikatakan jangan takut, apakah benar Bapak Ibu Saudara bahwa kita memang saat ini tidak merasa takut atas segala situasi dan kondisi yang terjadi? Apa benar bahwa kenyataan Juru Selamat yang kita rayakan kelahirannya setiap malam Natal itu menjamin bahwa kita memiliki keberanian yang besar untuk menghadapi segala sesuatunya dalam hidup kita? Tahun ini kita harus menghadapi ancaman bahaya virus corona atau COVID-19 yang memang sangat serius, Saudara. Mungkin lebih serius dibandingkan yang kita perkirakan begitu. Terlebih lagi kalau suasana malam Natal ini mungkin masih di seputar situasi dan kondisi Kota Bandung khususnya yang masih dalam zona merah. Kita melihat juga bahwa dari beberapa waktu sebelumnya di kota-kota lain itu sudah sangat memperketat segala sesuatunya. Dan kalau kita mau coba maknai, rasanya kok ada kaitan, ada benang merah dengan bagaimana suasana pada malam Natal menjelang Tuhan Yesus dilahirkan ya Bapak Ibu Saudara. Setidaknya buat Yusuf dan Maria, suasananya sangat mencekam. Karena di dalam pemberitaan firman Tuhan tadi, dan juga bagian yang sudah sangat kita kenal, kita mengetahui bahwa ketika waktunya tiba untuk Maria melahirkan, mereka harus rela untuk melakukan itu semua bukan di tempat yang ideal, bukan di penginapan, bukan di tempat di mana lazimnya seorang perempuan melahirkan. Tapi mereka harus melahirkan di kandang dan harus meletakkan sang bayi Mesias itu di palungan. Pasti kita bisa membayangkan situasi dan kondisi ketika Yusuf dan Maria harus mempersiapkan kelahiran anak mereka.
dengan kondisi yang seperti pada saat itu, yang sangat tidak ideal. Itulah yang terjadi di dalam malam Natal saat ini. Tidak ideal. Kita tentu menginginkan ada situasi dan kondisi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, Ibu Saudara. Tetapi mari kita mau kembali fokus bahwa yang membuatnya ideal adalah ketika kita selalu mengingat bahwa Kristuslah yang menjadi pusat dari malam Natal kita. Nah, pada saat itu, ya bacaan tadi kita terdiri dari 2 kisah memang. Yang pertama, kisah ketika Yusuf dan Maria setelah harus melakukan sensus penduduk, lalu kemudian di tengah perjalanan tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan, dan karena tidak ada tempat penginapan, ya karena pada saat itu memang sangat penuh, ya semua orang sedang sensus penduduk. Ya kalau dilihat-lihat lagi memang mirip ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kondisi Natal biasa juga begitu. Ya kalau sudah menjelang Natal itu tempat-tempat penginapan juga pasti pada penuh ya, terlebih lagi di kota Bandung ini yang menjadi salah satu tujuan wisata biasanya begitu, tapi mungkin berbeda tahun ini. Jadi biasanya kan begitu. Setiap Natal pasti ada banyak orang yang sudah memenuhi tempat-tempat penginapan. Nah, kisah yang kedua adalah tentang para gembala. Para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak, kawanan domba yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, menariknya kaitan dari tema jangan takut ini, bahwa bagi para gembala, ketakutan itu seolah sudah menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan mereka. Yang pertama, ketakutan para gembala adalah tentang kondisi kehidupan mereka. Kondisi kehidupan para gembala ini jauh dari yang dikatakan makmur atau terjamin. Kehidupan para gembala sangat sederhana, sangat kekurangan bahkan bisa dikatakan. Sehingga mereka sudah biasa mengalami ketakutan akan ya kurang lebihnya apa yang mungkin suka orang katakan, besok mau makan apa ya, atau hari ini mau makan apa ya. Ketakutan itu sudah biasa dimiliki oleh para gembala. Belum lagi ketakutan yang kedua, ketika mereka harus bertugas menjaga kawanan ternak. Mereka tahu akan ada ancaman, akan ada resiko datangnya binatang buas misalnya, yang bisa saja membuat hidup mereka pada hari itu berakhir. Bisa saja. Sehingga ketakutan ini menjadi sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan para gembala. Dan ini yang menarik. Rencana Tuhan untuk membuat sesuatu yang dekat pada para gembala ini bukan lagi ketakutan, tetapi justru yang lainnya. Ketika kemudian para malaikat ini datang di hadapan para gembala dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar meliputi mereka, para gembala ini sangat ketakutan. Ya, itu kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika mereka masih terpaku dengan ketakutan mereka, dengan segala kondisi yang sangat mengagetkan itu, kabar sukacita diberitakan pada mereka. Jangan takut. Mari kita bawa kejadian ini dalam kenyataan hidup kita saat ini, Ibu Saudara. Kenyataan hidup kita saat ini ketika kita dikagetkan dengan begitu sekaget-kagetnya dengan kondisi COVID-19 ini. Betapa tidak, baru kurang lebih 3 bulan kita memasuki tahun 2020 ya. Sekitar bulan Maret kan pada saat itu. Baru 3 bulan kita memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita sudah harus menghadapi kenyataan bahwa semuanya seolah-olah berhenti. Freeze semuanya.
Semua yang kita rencanakan harus kita ubah, bahkan gak jarang, gak sedikit harus kita ganti, gak kepake. Ya. Kebayang mungkin juga ada di antara kita atau banyak orang lainnya yang dari mulai 2019 tuh udah milih tanggal-tanggal di mana tempat-tempat tertentu, baik di dalam maupun luar negeri, itu penerbangannya murah. Itu pasti ada yang begitu. Ya udah milih tanggal sekian, mau liburan kemana, karena tiketnya murah. Karena kan semakin jauh biasanya semakin murah begitu. Tapi ternyata mungkin harus batal, nggak jadi, cancel. Kita kaget, kita terkejut, kita menjadi takut karena semua ini begitu cepat terjadi dan membuat kita tidak siap untuk menghadapinya. Tetapi sekali lagi kita mau mengingat apa yang diucapkan oleh para malaikat. Jangan takut. Kalau pada saat itu para gembala dengan berbagai macam ketakutan yang campur aduk, malaikat bilang jangan takut. Artinya bukan hanya takut menghadapi malaikat pada saat itu, tapi jangan takut, jangan biarkan ketakutanmu yang begitu banyak ada di dalam pikiranmu, itu yang membuat engkau tidak bisa merasakan sukacita. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu. Ini menjadi sangat personal, ya saudara. Karena malaikat jelas-jelas bilang, hari ini telah lahir bagimu, untukmu. Dan itu yang menjadi sesuatu yang kita maknai betul pada malam hari ini. Yesus Kristus lahir bagimu, bagi saya, bagi kita secara pribadi, secara personal. Para malaikat tidak mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir bagi mereka misalnya. Bagimu. Dan ketika semua itu, ketika jangan takut dikatakan, para gembala kembali dikejutkan. Ya, tapi mungkin sudah jauh berbeda sekarang. Ketika kemudian sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan saat ini posisi kita dengan para gembala tentu berbeda, Ibu Saudara. Kalau dulu para gembala ya ibaratnya nggak ada pegangan apa-apa. Ada penderitaan dalam kehidupan mereka, ada penderitaan dalam pekerjaan mereka, seolah nggak ada yang tahu gitu ya. Dan hal tentang Mesias mungkin juga sesuatu hal yang masih sangat jauh bagi mereka. Tetapi ketika kabar berita itu menghampiri mereka, secara khusus, secara personal, ada perubahan yang terjadi. Setidaknya rasa takut itu sudah berganti menjadi sukacita. Nah, apakah pada malam hari ini kita semua yang mungkin saat ini sedang berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, dengan rasa takut yang juga kita miliki, belum atau bukan hanya rasa takut tentang pandemi ya, tapi juga tentang yang lain-lainnya, tentang mungkin bagaimana memasuki tahun 2021 gitu ya, tentang hal-hal lain, tentang kesulitan-kesulitan hidup kita yang memang sudah kita miliki bahkan sejak sebelum pandemi. Apakah malam hari ini bukan saya mengajak kita untuk mengesampingkan atau melupakan ketakutan kita, bukan. Tapi apakah sukacita yang dihadirkan dari Kristus yang sudah lahir dan hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu cukup besar atau sebesar itu sehingga bisa membuat kita mengatasi ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan melupakan, bukan mengesampingkan dulu. Karena kalau melupakan nanti ingat lagi, takut lagi. Tapi menghadapi ketakutan-ketakutan kita, mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Sehingga kita boleh lebih lagi, boleh sungguh-sungguh memaknai. Memang Sang Juru Selamat ada di tengah-tengah kita.
Dan yang dilakukan oleh Sang Juru Selamat adalah memastikan bahwa kita sampai saat ini masih tetap kuat, Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu ini semua sampai kapan, dan mari kita bersedia menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau malam Natal ini semuanya serba berbeda, kita percaya juga bahwa kasih Allah kepada kita juga akan selalu dibarui. Kasih Allah kepada kita akan selalu dibedakan dalam tanda kutip, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Ibu Saudara. Sehingga pada saatnya kita melangkah menapaki hari demi hari. Dan malam Natal ini yang tetap mengingatkan kita bahwa yang paling indah adalah kita bisa tetap menjumpai Kristus, menemukan Kristus di tengah begitu banyaknya kepahitan dan kesulitan hidup kita. Tetap semangat, selamat memasuki Natal, selamat menyambut Natal dengan hati dan pikiran yang terpaut pada Kristus. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang membuat kita lebih bisa merasakan Kristus secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati untuk masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan sehingga malam hari ini kami bisa bersama-sama di dalam memasuki atau mengikuti ibadah malam Natal. Dengan segala sesuatu yang mungkin masih terasa aneh untuk kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami percaya itu semua menjadi satu proses yang indah. Ketika yang paling kami perhatikan adalah bagaimana kami melayani Tuhan. Dan bagaimana kami memaknai kehadiran Kristus di dalam ibadah kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah situasi kondisi saat ini. Bapa di sorga, kami ingin menaikkan doa kami bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan, dan juga mereka yang berusia lanjut. Kami berdoa untuk Saudari Siani, untuk Bapak Budi Wijaya, Bapak Adona Baban, Ibu Susana, Bapak Wesley Napitupulu, untuk Bapak Ping, juga untuk Ibu Tan Meyun, Bapak Ko Yan Lin, Ibu R.E. Tati, Ibu Mary, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang dalam kondisi sedang dalam pemulihan ataupun juga di usia mereka yang sudah lanjut. Biarlah Bapa di sorga yang memelihara mereka, Engkau yang senantiasa hadir
Engkau yang mengisi hidup mereka dengan segala sesuatu yang mereka harapkan dan perlukan. Di tengah pemulihan, Tuhan yang menyempurnakan pemulihan mereka. Dan di tengah usia lanjut, Tuhan juga yang memberikan semangat serta sukacita. Sehingga dalam segala sesuatunya, saudara-saudara kami ini tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan khususnya malam Natal ini boleh memberikan kepada mereka pengharapan akan Kristus yang lahir, Kristus yang menjadi juru selamat untuk mereka secara pribadi. Bapa, kami ingin berdoa pada saat ini untuk progres dari penanganan COVID-19, untuk segala dinamika yang ada tentang vaksin dan juga hal-hal lain. Biarlah Engkau yang menolong menyempurnakannya ya Bapa, supaya pada saatnya tidak terjadi kekacauan dan setiap orang mengerti dan bisa melakukannya dengan baik. Tuhan berkati pemerintah kami juga bersama dengan seluruh jajarannya, serta para tenaga medis yang mungkin masih akan menjadi orang-orang yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini. Berkatilah ya Bapa agar apa yang mereka lakukan semuanya sungguh-sungguh Tuhan berkati. Sungguh-sungguh Tuhan pakai segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sehingga secara utuh itu semua menjadi cara Tuhan untuk memberikan kondisi yang lebih baik bagi situasi kondisi saat ini. Tuhan juga berkati kalau di tengah-tengah upaya penanganan COVID sedang dilakukan, ada saja gangguan, ancaman terhadap keamanan yang terjadi, khususnya di negara kami ini. Ada berbagai macam dinamika politik yang kami sendiri tidak terlalu mengerti ya Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi, Engkau yang membentengi, sehingga di tengah-tengah upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, tidak ada kelompok orang dengan segala kepentingannya masing-masing, sehingga pada saatnya semuanya bersatu untuk menjadikan negara kami ini bisa mengatasi segala kesulitannya. Kami juga berdoa untuk Kota Bandung. Biarlah Tuhan juga melindungi dan memberkati, supaya warga Kota Bandung sungguh sadar, aware terhadap bahaya dari COVID-19 yang sangat serius ini. Sehingga dengan adanya gaya hidup yang lebih baik, dengan adanya protokol kesehatan yang biasa diberlakukan dengan ketat, lama-kelamaan juga jumlah yang positif boleh semakin berkurang. Terima kasih ya Bapa, berkati juga gerejamu, GKI Gatot Subroto di dalam karyanya, dalam pelayanannya di tengah segala keterbatasan ini. Mampukanlah supaya apa yang dilakukan ini boleh menjadi berkat. Dan Tuhan juga memperlengkapi supaya di waktu-waktu yang akan datang ada lebih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa dihasilkan oleh gerejamu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah tiap-tiap kami yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing tetap boleh berpegang pada Tuhan, percaya dan mempercayakan diri kami bahwa Engkaulah Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa kami pada saat ini. Dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Pemazmur dalam Mazmur 30 ayat 4-5 berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gereja, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat juga dapat mentransfer persembahan melalui rekening Bank Mandiri 131-00171-524-9 atas nama GKI Gatot Subroto dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Khusus untuk persembahan Natal, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening yang sama dengan menambahkan angka 25 di akhir nominalnya. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu ingin mentransfer 100.000, maka dituliskan 100.025 rupiah. Ya Bapak, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Juga sebentar kami sudah mempersiapkan persembahan yang kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kau yang berkati dan jamah persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Gatot Subroto dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang berkati juga orang-orang yang akan mengelolanya, Engkau yang sertai agar bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Di malam Natal ini ya Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang sangat berbeda, kami ingin tetap bisa menghayati, memaknai bahwa kasih Tuhan kepada kami sungguh sangat besar. Karena Engkau bersedia untuk turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi kami semua. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak banyak mengeluh dan bersungut-sungut di tengah situasi dan kondisi saat ini. Karena mungkin saja kami telah membuat seolah-olah bukan Engkau yang terpenting bagi kami, tetapi mungkin karir kami, studi kami, kehidupan pribadi kami, dan juga segala rencana-rencana kami yang gagal untuk terlaksana. Kami ingin kembali terarah kepada Engkau ya Kristus, sehingga dalam hidup kami Engkaulah yang paling akan kami utamakan. Kami akan belajar ketika kami berada di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Belajar untuk lebih setia kepada Tuhan, belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus yang tetap akan terus menjalani hidup iman kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan Natal tahun ini, karena kami mengingat semua yang telah Engkau lakukan pada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masih berada di dunia yang gelap dan dingin. Dunia yang masih diselimuti oleh virus yang memporak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan, dan kekerasan di berbagai penjuru bumi. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan, dengan hati bersyukur.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu kini dan selamanya. Haleluya. Amin.